Selamat bergabung semuanya di kuliah TK2105 Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam segmen kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai cara menganalisis suatu percobaan faktorial 2 pangkat K yang menggunakan tempuhan titik tengah sebagai satu fitur yang sangat banyak gunanya di dalam rancangan faktorial. Saya akan menggunakan software Minitab di dalam tutorial ini. Mari kita saksikan bersama. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai cara analisis percobaan faktorial 2 pangkat K yang melibatkan penggunaan tempuhan titik tengah atau center point run. Center point run seperti yang sudah Anda lihat dari video segmen dari materi kuliahnya sendiri adalah suatu fitur yang sangat banyak gunanya di dalam percobaan faktorial. Ya. Di sini kita akan mempelajari kegunaan-kegunaan tersebut melalui suatu contoh yang saya peragakan secara hands-on. Nah, ini adalah contoh kasusnya, suatu percobaan reaksi kimia dilaksanakan pada skala lab, kemudian besaran responsnya adalah persentase konversi reaktan. Ya. Kemudian faktor percobaannya ada dua, yaitu waktu dan temperatur reaksi. Nah, karena si pelaksana percobaan ini curiga bahwa konversi tersebut tidak linier sebagai fungsi dari waktu dan atau temperatur, ya, maka dia menambahkan 3 kali replikasi tempuhan titik tengah. Jika digambarkan secara skematik, maka percobaannya seperti demikian, ya. Jadi variabel A adalah waktu reaksi dalam satuan menit, level rendahnya adalah 30 menit, level tingginya 40, dan level tengahnya tentu saja adalah 35 menit. Sementara variabel B adalah temperatur reaksi, level rendah 150, level tinggi 170, dan titik tengahnya adalah 160 derajat Celcius. Dan ini adalah matriks percobaannya sudah ditampilkan dalam urutan standar Yates. Ya, tinggi rendah, menengah, menengah, ya. Kemudian variabel keduanya rendah, tinggi, dan 3 kali pada level menengah. Dan ini adalah hasil percobaannya. Nah, satu yang saya minta Anda perhatikan, ya, tempuhan-tempuhan faktorialnya tidak direplikasi, dijalankan pada n sama dengan 1 saja, sementara yang diulang hanya tempuhan titik tengah saja. Nah, ini adalah cara yang cukup elegan untuk tetap bisa mendapatkan estimasi presisi percobaan. Ingat ya, dari kuliah kita, estimasi presisi percobaan tidak mungkin didapat tanpa ada pengulangan di dalam percobaan Anda. Dalam hal ini, mungkin kalau ini semuanya diulang, percobaannya menjadi terlalu mahal. Sehingga yang diulang hanya tempuhan tengahnya saja. Dalam kenyataannya, ya, ada satu manfaat lagi yang bisa diperoleh. Ya. Tempuhan tengah ini bisa disebar, dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir percobaan. Menjadi tempuhan kendali atau control runs, yang fungsinya adalah memeriksa apakah hasil yang diperoleh stabil atau tidak. Jadi apakah ada hal-hal yang mengganggu percobaan yang tidak terduga sebelumnya. Jika stabil seperti ini, maka oke, artinya tidak ada variabel yang tersembunyi yang mengganggu hasil percobaan Anda. Nah, mari kita lihat analisis data ini dengan menggunakan software Minitab. Oke, seperti biasa kita bangkitkan dulu rancangan percobaannya dengan menggunakan start, kemudian DOE, factorial, create, factorial design, ya. Jumlah faktornya ada 2 saja, ya. Kemudian kita klik designs, ya. Kalau variabel percobaannya hanya 2, maka Anda tidak punya pilihan fractional factorial, Anda hanya punya pilihan full factorial saja, ya. Nah, jumlah center point, jadi jumlah di sini maksudnya adalah jumlah replikasinya. Jadi ada 3. Oke. Kemudian number of replicates for corner points, di sini kita tetapkan 1 karena tidak ada pengulangan tempuhan-tempuhan sudut, atau istilahnya adalah tempuhan faktorial. Oke. Kemudian option seperti biasa, pastikan randomize run-nya dimatikan karena urutan percobaan yang tercantum di dalam PowerPoint di sini sudah sesuai dengan urutan standar Yates. Oke, klik OK, kemudian klik OK lagi, ya. Nah, ini sekarang variabel cobaannya saya ganti namanya. Yang pertama adalah waktu, ya. Saya tulis saja time. Kemudian variabel B-nya adalah temperature. Ya. Saya beri simbol saja huruf T besar, ya. Dan variabel output-nya adalah conversion.
Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Ya, semua angka sudah kita masukkan, maka sekarang kita bisa melanjutkan dengan analisis data. Oke. Start DOE, kemudian Analyze Factorial Design. Ya. Kita masukkan responsnya, kemudian klik Terms. Nah, di sini kita coba ya, kita akan melakukan analisis dengan model ANOVA yang lengkap. Meskipun tempuhan-tempuhan faktorialnya, tempuhan sudutnya itu dijalankan dengan tanpa replikasi. Ya. Oke. Nah, seperti demikian ya. Ini adalah plot efek yang berjenis Pareto ya. Anda bisa lihat di sini tanpa melihat tabel ANOVA-nya dulu, kita bisa menyimpulkan, kita bisa menduga, maaf ya. Anda sebaiknya tidak menyimpulkan apa-apa secara final sebelum Anda melihat tabel ANOVA-nya. Ya. Jadi dari sini kita menduga dulu bahwa efek utama A dan efek utama B ini signifikan, sementara interaksi dua arah AB tidak signifikan. Apakah benar demikian? Kita lihat tabel ANOVA-nya. Nah, Anda perhatikan ya, meskipun sekali lagi, meskipun tempuhan sudut dijalankan dengan N sama dengan 1, tetapi karena tempuhan titik tengahnya Anda jalankan pada 3 replikasi, maka Anda memiliki derajat kebebasan yang cukup untuk melakukan ANOVA dengan model lengkap. Jadi semuanya keluar p-value-nya dan f0-nya. Ya. Untuk efek utama waktu reaksi, ya, ternyata p-value-nya menunjukkan signifikansinya. Ya. Demikian pula dengan efek utama temperatur juga berarti pada nilai alfa sama dengan 0,05. Sementara interaksi dua arahnya ternyata memang tidak signifikan dengan p-value 0,667 yang jauh lebih tinggi daripada nilai tingkat keberartian 5% yang biasa kita gunakan dalam melakukan analisis varians. Kemudian, nah ini ada besaran, ada satu baris yang namanya curvature. Curvature ini mengukur signifikansi atau keberartian dari ketidakliniaran. Nah, ini adalah salah satu lagi kekuatan atau manfaat menggunakan tempuhan titik tengah. Anda bisa mengukur komponen curvature. Ya. Artinya apa? Percobaan ini mengukur kecocokan antara data percobaan di tengah-tengah ya dengan model regresinya. Nah, ingat model regresinya adalah model linear. Ini tetap percobaan linear. Ya. Tetapi ini adalah percobaan linear yang mampu mengukur apakah modelnya cocok nggak di tengah. Ya. Kalau nggak cocok, artinya sebetulnya responsnya itu adalah non-linear. Ya. Meskipun model regresinya sendiri yang dipakai adalah linear. Oke. Nah, di sini curvature-nya 0,098, artinya kalau Anda menggunakan alfa 5%, maka ketidakliniarannya adalah tidak signifikan. Tapi ingat, kalau Anda bekerja dengan alfa 10%, 0,1, maka curvature ini menjadi signifikan. Karena p-value-nya adalah 0,098. Oke. Jadi interpretasi signifikan atau tidak itu sangat bergantung juga pada berapa nilai tingkat keberartian atau alfa yang Anda pilih untuk persoalan ini. Kalau mau, kita bisa melakukan perampingan model. Kita coba lakukan perampingan model dengan membuang komponen interaksi. Ya. Jadi kita klik start lagi. Maaf, ini saya hapus dulu ya. Supaya tidak membuat tampilan terlalu ramai. Start, DOE, faktorial lagi, kemudian analyze lagi. Nah, Anda klik terms, sekarang saya buang interaksi dua arahnya. Klik OK. Ya. Kita lihat tabel ANOVA-nya. Ya. Nah, sekarang semua suku yang ada di dalam sini adalah signifikan. Baik efek utama waktu dan temperatur reaksi dan juga efek curvature atau ketakliniaran. Efek ketakliniarannya sekarang menjadi 0,042. Tadi 0,098, sekarang menjadi 0,042 p-value-nya. Signifikansinya naik pada saat kita membuang interaksi dua arah AB. Ya. Nah, itu juga harus Anda cermati pada saat Anda melakukan perampingan model, perhatikan bahwa nilai F0 dan nilai p-value itu akan berubah. Ya. Baik, jadi kesimpulannya,
ya. Dalam percobaan ini baik waktu maupun temperatur reaksi itu signifikan, dan ternyata hasil percobaan menunjukkan ketidaklinearan yang signifikan juga. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Ya, jadi ini melangkah mundur sedikit, ini adalah hasil output ANOVA dengan model lengkap. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melakukan ini karena ada pengulangan dari center point runs. Ya. Interpretasi sudah kita bahas tadi, ya. Jadi interaksi dua arahnya tidak signifikan sehingga kita putuskan untuk membuangnya di dalam analisis ANOVA lintasan kedua, dan hasilnya waktu reaksi signifikan, temperatur reaksi signifikan, dan curvature atau ketidaklinearan juga signifikan. Artinya sekali lagi, respons percobaan ini sebetulnya tidak linear. Jadi percobaan ini bisa Anda kembangkan menjadi percobaan non-linear jika memang dikehendaki. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya.